Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nanang Esa dalam pembelajaran tentang jurnalistik. Nah, teman-teman, saya mau bongkar rahasia. Loh, kok rahasia? Maksud saya begini. Saya mau menjawab pertanyaan dari mahasiswa saya. Katanya, buku-buku apa saja sih yang bisa dipelajari secara otodidak untuk belajar tentang jurnalistik ya? Apakah ada di antaranya yang berkaitan dengan jurnalistik praktis ya, yang bisa dibaca, dipahami dengan mudah dan kemudian dipraktekkan? Saya kira buku tersebut banyak dijual di pasaran, di toko buku. Nah, teman-teman, bagi kalian yang memang ingin belajar jurnalistik secara otodidak, saya kira boleh-boleh saja, bahkan itu mungkin lebih efektif ya. Kalian tekun membaca, kemudian memahami dan mempraktekannya. Dan ya saya pun begitu. Dulu saya belajar menjadi jurnalis itu tidak melalui pendidikan formal ya, tidak melalui pendidikan jurnalistik secara khusus. Saya juga banyak belajar secara otodidak dan saya menulis apa yang orang tulis ya, kemudian saya coba pelajari, pahami seperti apa karakteristik tulisan orang itu. Lalu kemudian saya praktekkan dan alhamdulillah ya bisa gitu kan. Dan kemudian menjadi seorang jurnalis. Nah, kalian pun saya kira bisa melakukan hal yang sama. Dan faktanya memang banyak juga mahasiswa yang menjadi jurnalis itu betul ya, tidak semuanya berlatar belakang pendidikan jurnalistik ya, tapi karena memang otodidak tadi ya. Oke, saya akan memperlihatkan kepada kalian tentang buku-buku yang selama ini saya baca, saya pelajari tentang dunia jurnalistik ya. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, di meja saya ini ada setumpuk buku ya. Ini koleksi saya yang saya coba himpun ya dari sekian lama saya menjadi jurnalis. Saya memang suka ya dengan buku-buku ini. Begitu ada buku baru kemudian saya coba beli dan ya sampai ini sebetulnya masih ada beberapa yang lain nih, tapi ya banyak juga ya. Nah, teman-teman, saya akan perlihatkan satu persatu buku apa saja sih yang ada ya di tumpukan ini dan buku yang saya miliki, yang juga nanti bisa jadikan kalian sebagai referensi ya untuk belajar tentang jurnalistik. Nah, ini buku ada judulnya Jurnalistik Teori dan Praktek. Nah, buku ini saya kira bisa jadikan panduan bagi kalian yang ingin belajar otodidak. Ini karya Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. Ini sepertinya bersaudara ya. Tetapi buku ini setelah saya coba pelajari memang kurang praktis sebetulnya karena bahasanya agak jelimet ya, agak muter-muter gitu ya. Ya nggak tahu kalau kalian ya apakah bisa dengan cepat memahaminya ya. Tapi ini ya mengajarkan tentang teori dan praktik ya, jurnalis ya. Nah, ini bukunya ya. Buku berikutnya ada judulnya Jurnalis, The Journalist ya. Ini karya Jainuddin. Di sini ada informasi lain, bacaan wajib wartawan, redaktur, editor, dan mahasiswa jurnalistik. Wow, saya kira ini penulis buku ini memang sengaja ya dibuat untuk berbagai kalangan, yang bukan hanya mereka yang sudah menjadi seorang jurnalis, tapi juga mahasiswa jurnalistik ya. Judulnya menggunakan bahasa Inggris, tetapi isinya setelah saya baca ya semuanya berbahasa Indonesia. Dan ini juga banyak memberikan informasi kepada kita ya, pemahaman kita tentang dunia jurnalistik ya, yang bersifat teoritis maupun praktis ya. Ini bukunya. Nah, buku berikutnya ada, nah ini lebih praktis lagi ya, dari judulnya saja sudah bisa ditebak ya, Jurnalistik Terapan, karya Saripudin Yunus. Nah, teman-teman, saya sengaja sebutkan penulisnya ya. Ya, ini untuk memberikan apresiasi saya ya kepada penulis buku ini, karena bagaimanapun ya saya memiliki banyak pengetahuan tentang dunia jurnalistik itu diantaranya ya berkat jasa para penulis ini ya. Jadi mereka ini adalah
para praktisi, ya, ilmuwan yang memang memiliki concern di bidang jurnalistik. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada mereka. Tentu saja, tentu saya sebutkan namanya saja ya. Mudah-mudahan banyak berkah ya. Kemudian teman-teman, ini juga ada buku. Nah, ini juga masih praktis ya. Cara mudah menjadi jurnalis. Kalian lihat tips di atasnya, ada tips and trick menulis. Nah, ini karya Ashab ya. Ini juga sama, isinya mengupas tentang bagaimana ya kalian menjadi jurnalis. Nah, diharapkan dengan membaca buku ini saja kalian langsung ya bisa berlari menjadi jurnalis. Oke. Berikutnya ada buku karya Haris Sumadiria. Nah, ini Sumadiria ini kawan saya ya. Dia dosen di UIN Bandung, dosen jurnalistik di UIN Bandung. Beliau memang banyak produktif ya, banyak menulis buku. Saya juga sangat mengapresiasi kegigihan beliau menulis ya. Beliau seorang wartawan juga sebelumnya. Nah, dia punya buku Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Pitches. Ini bisa jadikan kalian sebagai referensi juga bagaimana memahami tentang kaidah-kaidah menulis berita dan juga pitches. Ini bukunya warnanya warna biru ya. Oke. Berikutnya ada buku yang cukup lama sekali ya teman-teman, karya Jujuk Jiwoto, Jurnalistik Praktis Sarana Penggerak Lapangan Kerja Raksasa. Ini buku tipis tapi ya isinya singkat padat ya. Dan ini juga bisa menjadi panduan buat kalian ya, bagaimana menjadi seorang jurnalis, bisa menulis berita ya, dan memahami seluk-beluk tentang media massa. Tipis tapi ya lumayan ya, ilmu juga. Lalu ada buku, nah ini karya Jafar Assegaf ya, senior wartawan senior. Judulnya Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktik Kewartawanan. Ini juga banyak memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan ya. Bisa kalian jadikan referensi juga. Dulu pada masa-masa ya beliau aktif sebagai jurnalis, buku ini seringkali ya dijadikan para ya jurnalis atau para pengajar ya sebagai referensi juga ya. Isinya ya saya kira bisa ketebak ya. Pokoknya semuanya terkait dengan bagaimana menjadi jurnalis. Nah, ini teman-teman, ini buku saya ya. Buku saya yang saya tulis. Ini juga agak praktis ya buku ini. Panduan praktis menjadi wartawan. Nah, ini cuma mohon maaf teman-teman, buku ini tidak atau belum saya cetak ulang ya, karena memang masih banyak yang harus direvisi ya di sana sini ya. Jadi ini apa namanya masih dalam proses perbaikan ya. Insyaallah doakan mudah-mudahan bisa kembali diterbitkan ya. Lalu nah ternyata belajar jurnalistik itu tidak hanya melulu ya kalian memahaminya di media cetak ya, dalam bentuk media cetak. Kalian juga ya menjadi seorang jurnalis bisa di dunia televisi. Ini ada buku karya Askurifai Baksin, judulnya Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek. Jadi ini sebetulnya buku untuk memandu kalian yang ingin menjadi seorang jurnalis televisi atau seorang host ya, atau seorang penulis skrip, naskah berita dan sebagainya. Jadi kalian bisa juga ini buku ini jadikan sebagai referensi ya, pembelajaran atau otodidak kalian. Nah, ini masih di dunia broadcasting. Saya juga punya buku Jurnalisme Radio, Teori dan Praktek. Nah, ini karya Santi Indra Astuti. Ya isinya banyak mengupas tentang bagaimana kita ya dituntun ya untuk menjadi seorang jurnalis profesional dalam bidang broadcasting ya, atau menjadi seorang broadcaster ya, di dunia radio. Ini media elektronik.
Lalu ada lagi masih berkaitan dengan dunia elektronik, radio. Ya. Ini judulnya radio suatu pengantar untuk wacana dan praktik penyiaran. Nah ini lebih spesifik lagi, kalau ini lebih banyak mengupas tentang bagaimana ya, kalian menjadi seorang broadcaster atau seorang penyiar radio di dunia media elektronik juga. Ini judulnya ya, bisa kalian miliki juga ya, untuk koleksi. Kemudian ya ini satu lagi yang terkait dengan broadcaster ya. Judulnya cukup menantang, cukup seksis ya. Menjadi broadcaster profesional, karya Mas Duki. Ya, ini saya kira juga penting kalian miliki sebagai referensi. Ya, ini bagi yang ingin menekuni sekali lagi ya di bidang jurnalistik radio. Lalu tidak cukup hanya itu, kalian juga perlu menambah wawasan ya. Ini juga menjadi bacaan saya tentang regulasi penyiaran. Kalian perlu pahami juga bagaimana sebetulnya seluk-beluk penyiaran di Indonesia ya. Ya, ini regulasinya ya, isinya lebih banyak membahas tentang perundang-undangan ya, perundang-undangan atau tentang hukum bagi penyelenggaraan lembaga-lembaga penyiaran ya, seperti televisi maupun radio. Ya, ini bukunya. Nah, kalian kalau mau menjadi jurnalis ya, kalian tidak cukup untuk memahami kaidah-kaidah jurnalistik saja. Tapi kalian harus menambah wawasan lain atau keterampilan lain ya, tepatnya mungkin keterampilan lain mengenai bahasanya, yaitu bahasa jurnalistiknya. Nah, untuk kalian yang ingin mendalami ya tentang bahasa jurnalistik sebagai bahasa para wartawan, para jurnalis, atau sebagai bahasa media massa, ini ada buku Bahasa Jurnalistik karangan Abdul Khair. Ini yang bisa memandu kalian bagaimana menulis berita dengan baik, dengan benar, singkat, padat, efektif ya, tidak bertele-tele. Nah, ini diberikan di buku ini. Oke. Buku bahasa jurnalistik lainnya ini ada karya Artini Suparno ya. Judulnya Kesantunan Berbahasa di Media. Nah, ini hampir dipastikan ya isinya. Jadi membuat berita itu tidak semata-mata kita semaunya. Ya, kita harus juga memahami etika bahasa. Jadi bahasa yang santun, bukan bahasa yang kasar ya, sarkas, bahasa yang vulgar ya, itu yang harus dihindari. Jadi ada kesantunan berbahasa. Bahasa yang seronok, yang jorok, itu yang harus kita hindari ya. Berikutnya ada buku ya karya teman-teman saya, ini Suhaimi dan Rudi Nasrullah ya, bahasa jurnalistik. Ini juga menjadi panduan atau pegangan para mahasiswa jurnalistik. Buku ini ya buku ajar ya, buku ajar di kelas jurnalistik ya. Oke, ini juga berkaitan dengan bagaimana menyampaikan berita dengan baik dan benar ya, dengan bahasa Indonesia jurnalistik. Nah, ini ada lagi ya untuk melengkapi koleksi kalian dalam berbahasa jurnalistik, karya Harsumadiria. Ini juga cukup laris manis bukunya ya, bahasa jurnalistik, panduan praktis penulis dan jurnalis. Nah, ini banyak dikupas mengenai bagaimana kaidah-kaidah menulis berita ya, yang singkat, yang padat, yang populis ya, yang lincah, yang dinamis, yang kreatif. Jadi bahasa ini memang penting ya dikuasai oleh kalian ya, sebagai calon jurnalis atau sebagai seorang jurnalis untuk lebih memperkaya lagi. Lalu ada karya Dewa Berata ya, buku ini tebal juga, judulnya Kalimat Jurnalistik, Panduan Mencermati Penulisan Berita. Nah, ini beliau sangat concern sekali di bidang bahasa, dikupas bagaimana membuat kalimat ya, yang benar, yang logis, yang sistematis, yang efektif tentunya. Nah, ini
bisa dibaca di buku ini. Melengkapi koleksi kalian ya, untuk memperkaya pengetahuan, pengalaman, wawasan di bidang jurnalistik. Kalian juga tentu harus punya juga buku kamus jurnalistik kayak karya Asep Samsul Ramli. Ya, ini lebih banyak mengupas persoalan-persoalan teknis di bidang jurnalistik dan istilah-istilah jurnalistik itu semuanya ada di sini. Kalian bisa miliki juga sebagai pengetahuan. Kalau untuk praktisnya ya mungkin tidak terlalu berkaitan ya, tapi sebagai pengetahuan, sebagai pengalaman. Lalu saya juga punya buku lain. Ini ada nih. Ini PES mahasiswa dan permasalahan operasionalisasinya. Ini mengenai PES kampus ya, PES mahasiswa. Ya, saya juga banyak belajar tentang PES mahasiswa ini karena saya juga dulu memang berangkat dari PES kampus, PES mahasiswa. Lalu ada buku koran kampus. Ini pengetahuan praktis bagaimana sesungguhnya koran kampus itu dibuat. Media kampus karya Aryanta Sutama. Ya, bagi mahasiswa penting juga ya, apalagi aktivis PES mahasiswa ya. Ini juga. Lalu saya punya buku ini, PES Mahasiswa Indonesia Patah Tumbuh Hilang Berganti, karya Amir Effendi Segara. Sebetulnya buku ini memang dikhususkan ya untuk menggali ya tentang perjalanan sejarah PES mahasiswa atau koran-koran kampus, majalah kampus ya, sejak masa awal-awal Orde Baru ya sampai ya terakhir Orde Reformasi ya, sebelum Reformasi. Ini banyak diungkap di sini. Jadi teman-teman, kalau kalian misalnya sebagai aktivis PES kampus, kalian perlu juga memahami tentang sejarah perjalanan PES mahasiswa ini ya. Dan dalam perjalanan sejarahnya itu, terutama di masa-masa Orde Baru itu, PES kampus ini sesungguhnya banyak dicari mahasiswa ya, aktivis, karena pada masanya PES kampus itu boleh dikatakan cukup bersaing dengan PES umum ya. Bahkan ya PES umum itu kalah bersaing dari segi konten pemberitaan karena muatan politiknya cukup kental ya di masa Orde Baru. Ya, bagi kalian yang memang ingin tahu banyak tentang perjalanan sejarah PES kampus di negeri ini, ya bisa dilihat di buku ini. Nah, kemudian teman-teman, selain itu sebagai pengetahuan, kalian juga bisa baca buku ini. Ada buku 4 teori PES karya Fred Seibert, Theodor Peterson, dan Wilbur Schrem. Mereka ini adalah tokoh-tokoh jurnalis pada masanya. Ya, buku ini membandingkan. Jadi sebetulnya ada teori besar di dunia ini. Si penulis mencoba untuk mengelompokkan teori besar itu. Ada 4 ya. Yang pertama apa disebut dengan teori otoriter ya, PES otoriter. Jadi bagaimana kedudukan PES di negara yang menganut sistem otoriter, seperti apa. Yang kedua, PES libertarian. Teori kedua, PES libertarian ini merupakan semacam perlawanan dari PES otoriter itu sendiri. Jadi bagaimana PES itu bisa bergerak secara bebas ya, tidak berada di bayang-bayang penguasa ya. Jadi liberal ya. Lalu teori yang ketiga adalah PES komunis. PES di negara komunis seperti apa. Dan yang keempat adalah PES di negara-negara demokrasi mungkin seperti Indonesia, yaitu PES tanggung jawab sosial. Nah, di Indonesia ini ya termasuk PES tanggung jawab sosial ini yang keempat ini, karena kita menganut sistem PES Pancasila. Jadi dikupas di sini, tapi di sini tidak disinggung secara spesifik tentang PES
Indonesia ya. Nah, sementara kalau ini ada juga sama ya. Mohon maaf teman-teman, bukunya tergencet, lengket, kemudian sobek seperti ini covernya. Nah, ini juga sama ya, mencoba untuk mengupas tentang 4 teori PES tadi ya, yang ditulis oleh Fred Shepard, Theodore Peterson, dan Wilbur Crampton ya. Nah, cuma karya Eyo Kahya ini ya banyak juga mengupas tentang sejarah PES Indonesia ya. Bagaimana sistem PES Indonesia ya, tentang tanggung jawab sosial tadi ya. Jadi PES Indonesia itu adalah PES yang bebas. Nah, itu ya. PES yang bebas tapi bertanggung jawab. Ya, ini berbeda dengan di negara-negara yang menganut sistem liberal ya, atau otoriter ya. Bebas tapi bertanggung jawab. Ada negara yang bebas tapi tidak bertanggung jawab ya. Masalah-masalah sara pun ya dia dibiarkan begitu saja. Dia ya bisa dikoleksi juga. Nah, ini teman-teman, bagi kalian ya, baik sebagai jurnalis maupun kalian yang akan bekerja di humas ya, ini penting juga dimiliki ya, bagaimana strategi sukses berhubungan dengan PES dan aspek hukumnya. Nah, sebetulnya ya buku ini diarahkan atau ditujukan bagi praktisi humasan ya, seperti bagaimana membuat press release dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana menyampaikan opini di media ya. Di sini ada banyak dikupas tentang persoalan tersebut. Oke. Di luar itu, kalian juga perlu saya kira menambah koleksi lain ya terkait dengan PES ini. Ini ada buku karya Sudirman Teba, ini kawan saya ya, dia menulis tentang etika media massa Indonesia. Jadi bagaimana sebetulnya hukum media massa Indonesia itu ya. Di sini banyak dikupas yang terkait dengan undang-undang PES ya. Khususnya undang-undang PES nomor 40 tahun 99 atau undang-undang yang merupakan produk Orde Reformasi ya. Nah, seperti apa sih hukumnya? Bagaimana misalnya ya terkait dengan masalah pencemaran nama baik, bagaimana penyelesaian hukumnya ya. Ya seperti itulah ya. Jadi kalian juga perlu saya kira memahaminya ya, supaya tidak terjebak pada persoalan hukum ya. Yang kedua, buku masih karya Sudirman Teba, ini masih berkaitan ya, hukum media massa nasional. Ini juga saya kira sama ya, banyak mengupas tentang persoalan-persoalan PES, keberadaan PES di Indonesia ya, berkaitan dengan masalah hukum yang berlaku ya, di negara kita ya. Nah, teman-teman, ada lagi buku yang sebetulnya sangat langka tapi menarik ya. Ini ada buku tentang fikih jurnalistik, etika dan kebebasan pers menurut Islam. Ini karya Faris Hairul Anam. Ini menarik ya. Bagi kalian jurnalis Muslim, saya kira patut juga ya memahami tentang dunia jurnalistik dari sudut pandang ilmu fikih ya. Nah, jadi misalnya, apakah boleh informasi yang bersifat gosip itu diberitakan? Apakah boleh berita-berita bohong itu diberitakan? Jadi bagaimana hukum kaidahnya ya, menurut perspektif fikih atau hukum Islam ya? Karena di dalam ya Islam, sebagaimana kita ketahui, ada ajaran yang mengatakan bahwa jika memperoleh informasi maka sebaiknya tidak ditelan mentah-mentah, tapi lakukan cek dan recheck atau tabayun. Nah, begitu ya. Jadi teliti dulu siapa yang berinformasi. Apakah informasi itu benar? Nah, itu di Islam diajarkan ya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi informasi-informasi yang bersifat gosip ya, apakah kita kemudian menelannya mentah-mentah begitu saja? Intinya, jangan membuat fitnah di dalam menyampaikan informasi. Nah, ini tinjauan hukum fikihnya ada ya, di buku ini secara spesifik. Ini menarik juga saya kira, fikih jurnalistik. Kemudian bacaan lainnya yang perlu kalian miliki ya, untuk yang
ingin otodidak tentang belajar jurnalistik, saya kira itu juga menjadi menambah pengetahuan kalian ya. Ada buku jurnalistik baru karya Sudirman Teba. Ini diulas bagaimana perkembangan tentang media massa, kemudian juga seperti apa karakteristik media massa itu. Juga dilengkapi di sini, menurut penulisnya di sini ada dilengkapi undang-undang dan kode etik tentang penyiaran dan jurnalistik. Ini cukup informatif ya. Nah, buku lainnya adalah Jurnalisme Masa Kini karya Nuruddin ya. Ini juga banyak memberikan informasi kepada kita baik secara teoritis maupun praktis ya, tentang dunia pers, dunia media massa, dan dunia jurnalistik, termasuk sejarahnya. Jadi bagaimana sesungguhnya media massa itu, pers itu ya. Kalian bisa baca juga buku ini. Berikutnya, ini sebagai pengetahuan tambahan untuk memudahkan kalian menulis ya, bisa dibaca di buku ini. Judulnya Menulis Itu Mudah, Panduan Praktis Menjadi Penulis Handal. Karya Sukino. Ya, sebetulnya buku ini lebih ditujukan bagi kalian yang hobinya hanya menulis ya, bukan jurnalis. Nah, ini kalian sekali lagi pahami beda antara seorang jurnalis dengan seorang penulis. Ya, kalau jurnalis itu kalian harus ke lapangan. Penulis ya cukup baca buku, baca koran, ya, kemudian nonton televisi, punya ide gagasan, tulis. Ya. Nah, ini bagaimana cara menuliskannya bisa dikupas di buku ini. Nah, termasuk juga ini ada buku Teknik Penulisan Ilmiah Populer. Ini hampir sama lah dengan para penulis ya. Bagi para penulis, apalagi yang senang di dunia riset ya. Nah, sebetulnya ini juga penting dimiliki bagi seorang jurnalis, karena sekarang ada istilah namanya jurnalisme presisi ya. Jurnalisme presisi itu jurnalisme yang mendasarkan tulisan-tulisannya atau informasi itu berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, kemudian dipublikasikan. Itu namanya jurnalisme presisi ya. Ini boleh juga, ini lebih banyak kaidah-kaidah ilmiahnya ya. Nah, ini ada lagi buku, sebentar ini. Untuk menambah wawasan, ada buku karya Yakob Utama, almarhum ya. Allahu Akbar, sampai jatuh ya, saking numpuknya buku ya. Nah, ini karya Yakob Utama, judulnya Perspektif Pers Indonesia, terbitan LP3S. Ya, sebagaimana kita ketahui, Pak Yakob ini seorang tokoh pers senior ya. Beliau pendiri Kompas yang bersama PK Oyong, dan kemudian mendapatkan penghargaan dari pemerintah, sehingga kemudian beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ini jarang, saya kira orang biasa dimakamkan di Taman Pahlawan. Jadi hanya mereka yang mendapatkan bintang anugerah Mahaputra saja yang boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Oke teman-teman, ya sebagai ini buku terakhir sebenarnya yang saya miliki atau yang ada di tumpukan ini ya. Ini judulnya Kiat Meresensi Buku di Media Cetak karya Nuruddin. Nah, kalau kalian memang senang mereview ya, tentang buku, khususnya bagaimana cara menuliskannya, bagaimana cara mengirimkannya ke media, kalian bisa juga baca buku ini untuk melengkapi koleksi. Oke, itulah teman-teman mengenai buku apa saja yang saya baca dan juga kalian bisa pelajari ya untuk belajar tentang jurnalistik yang bersifat praktis tadi. Sebetulnya ada buku-buku lain yang saya miliki yang berkaitan dengan dunia jurnalistik, cuma karena tertumpuk nggak tahu di mana ya. Misalnya ada, saya punya lagi buku tentang teknik menulis opini, teknik menulis editorial dan artikel opini. Nah, itu juga saya kira penting ya dikuasai oleh kalian yang memang ingin menjadi seorang jurnalis plus juga seorang penulis.
Nah, teman-teman, antara jurnalis dan penulis itu memang tipis ya, beda-beda tipis. Kalau seorang penulis itu dia belum tentu seorang jurnalis ya. Tapi kalau seorang jurnalis itu biasanya udah pasti dia seorang penulis ya. Itu beda tipis ya di situ ya. Baik teman-teman, itu saja mengenai bongkar rahasia ya yang saya punya mengenai buku-buku jurnalistik, dan juga sekaligus tadi ya ada menjawab pertanyaan dari mahasiswa terkaitan buku apa saja yang bisa dipelajari untuk pengetahuan praktis di bidang jurnalistik. Itu saya kira ya teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.